Ya, pemirsa, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta. Mereka protes terkait maraknya PHK hingga menuntut pemerintah tidak tegas praktik impor ilegal. Masa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara memulai aksi dengan long march dari kawasan Gambir menuju Patung Kuda dan berakhir di depan Istana Negara. Mereka membawa spanduk dan poster yang berisikan tuntutan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja serta penolakan terhadap praktik impor ilegal yang dinilai menyebabkan gelombang PHK di berbagai sektor industri. Selain itu, para buruh juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada pekerja, serta mendesak adanya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi buruh di Indonesia. Aksi demo ini juga menyebabkan pengalihan lalu lintas di beberapa ruas jalan di sekitar Istana Negara. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi unjuk rasa buruh, pemirsa, kita bergabung dengan rekan kami Galuh Pandu langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat siang rekan Galuh, seperti apakah dan berapa jumlah massa buruh yang turun hari ini ke lapangan? Permendak nomor 8 itu tentang informasi. Ya, selamat siang Prab dan pemirsa. Ribuan pekerja buruh dari Konfederasi Pekerja Nusantara ini melakukan aksi long march dari kawasan Gambir menuju ke kawasan Patung Kuda Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan. Dan saat ini mereka sedang mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Presiden Konfederasi Pekerja Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta. Adapun beberapa tuntutan utama yang disampaikan adalah tolak ilegal impor karena di bidang ilegal impor tekstil, garmen, sepatu ini dianggap merugikan produksi dalam negeri, kemudian cegah PHK serta lindungi hak buruh. Kemudian ada pun rincian tuntutan yang disampaikan dalam aksi long march kali ini adalah berantas praktik impor ilegal dan hukum pelaku-pelakunya, revisi Permendak nomor 8 tahun 2024 sebagai wujud janji Presiden Prabowo karena Permendak tersebut dianggap merugikan industri padat karya, lindungi korban PHK dan pastikan hak pesangon sesuai aturan, buat kebijakan melindungi industri dan pekerja, serta perkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan dan impor. Saat ini orasi dari Presiden KSPN telah berlangsung, yaitu dari Ristandi. Mereka menuntut atau menyuarakan mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana Presiden berjanji untuk merevisi Permendak nomor 8 tahun 2024 yang dianggap merugikan industri padat karya, mengingat bahwa kini industri padat karya dalam negeri bersaing dengan produk-produk impor yang harganya murah sehingga mereka tidak mampu bersaing dan berakibat pada sejumlah PHK yang terjadi di Indonesia. Sementara itu, apabila melihat konteks situasi atau krisis industri padat karya di Indonesia, ada 60 perusahaan tutup atau mengalami efisiensi, ratusan ribu pekerja terkena PHK, dan PHK besar-besaran berlanjut akibat melemahnya pesanan atau order atau melemahnya daya beli masyarakat, persaingannya tidak sehat dengan produk-produk impor yang didapat dengan harga terjangkau, banyak korban PHK yang juga belum menerima hak pesangon, sehingga kehidupan keluarga buruh makin terpuruk. Adapun kalau kami bisa sampaikan sejumlah data PHK pada awal 2025 mulai Januari hingga bulan Maret, data dari KSPN sendiri ada 61.000 pekerja terdampak dari PHK massal. Kemudian data dari Indo menyebut 74.000 pekerja juga menjadi dampak. Sementara ini cukup berbeda dengan laporan yang disampaikan oleh Kemenaker, yaitu dengan 26.000 saja yang dilaporkan pekerja terdampak. Artinya kemungkinan besar ini masih akan atau masih begitu banyak data-data pekerja yang belum bisa atau belum terlaporkan secara sistematis di laporan yang sudah dilakukan, karena ada pula sejumlah pengusaha-pengusaha atau perusahaan yang tidak melaporkan karena melakukan PHK untuk melindungi citra perusahaan dan juga untuk melindungi dari sistem perbankan yang mereka jalani.
Dan sampai saat ini orasi masih terus berjalan, kami belum bisa berbincang langsung dengan Presiden KSPN yaitu Ristandi yang saat ini sedang memberikan orasi di hadapan ribuan pekerja KSPN yang diklaim oleh panitia ini ada sekitar 10.000 warga atau 10.000 buruh yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dan aksi ini adalah long march yang mereka sudah berkumpul sejak pukul subuh tadi pukul 5, kemudian melakukan aksi long march dan berjalan menuju ke kawasan area Patung Kuda di tempat saya berdiri kali ini. Dan ada pun beberapa hal yang dapat kami sampaikan juga, bahwa dari aspirasi atau suara yang disampaikan oleh para ribuan pekerja buruh ini dari KSPN adalah dari dampak hasil atau dari dampak PHK yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan di Indonesia ini bisa menimbulkan tingginya angka kemiskinan, tingginya kriminalitas, dan juga ini bisa berpengaruh terhadap gejolak sosial politik di Indonesia, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk bagaimana menanggulangi angka pengangguran yang tinggi di Indonesia serta angka kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia. Sementara itu dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Pram. Galuh Pandu, terkait agenda Long March hari ini, apakah benar nanti masa akan menuju ke kawasan Istana Negara atau hanya berpusat di kawasan Patung Kuda saja? Pram, kami tidak bisa begitu mendengar jelas suara Anda, tapi namun kami dapat sampaikan bahwa aksi long march ini dilakukan dari kawasan Stasiun Gambir menuju ke kawasan Patung Kuda di area Monas saja, kemudian diarahkan oleh sejumlah petugas dari kepolisian, petugas gabungan untuk melakukan aksi di area Monas saja, sehingga mereka tidak melakukan aksi menuju ke Istana Merdeka karena ini juga berbenturan dengan kebutuhan masyarakat publik untuk menggunakan jalan di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat maupun Medan Merdeka Selatan. Dan aksi ini juga ada sejumlah petugas, sekitar 1.500 petugas gabungan dari Brimob, Kepolisian, Polda, Polres untuk mengawal dan juga mengamankan aksi ini. Pram. Baik, Galuh Pandu melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Terima kasih dan